Saul menyelamatkan Yabes. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. 1 Samuel 11 ayat 6. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Samuel 11 ayat 1-15. Jika saudara membaca dengan cermat ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Apa maksudnya? Apa maksudnya roh Allah yang berkuasa terus menyala-nyala amarahnya, amarah Saul dalam hal ini? Mari saya ajak kita membaca terlebih dahulu beberapa terjemahan di bawah ini, supaya pikiran kita yang sudah terbiasa kemana-mana itu dibentuk kembali, diarahkan kembali oleh firman Allah. Terjemahannya begini saudara. Dan roh Allah datang dengan penuh kuasa ke atas Saul pada saat ia mendengar perkataan-perkataan itu, dan kemarahannya menyala-nyala dengan dahsyat. Terjemahan yang kedua, Saul mendengar yang diceritakan itu, maka roh Allah memenuhi dirinya dan dia sangat marah. Ya saudara, ternyata benar. Beberapa terjemahan itu menunjukkan bahwa kemarahan Saul digerakkan oleh roh Allah. Mari sekarang kita ikuti kisah selengkapnya. Kisah ini dimulai dengan catatan tentang bangsa Amon yang hendak menyerang wilayah Yabes Gilead. Dalam Hakim-Hakim 21 kita membaca ada kerumitan sejarah penduduk wilayah ini. Meski demikian, orang-orang Yabes Gilead tetap merupakan bagian dari suku Israel. Itu sebabnya mereka meminta pertolongan pada orang-orang Israel. Saat terdesak, penduduk Yabes Gilead sebenarnya menawarkan upaya perdamaian pada Bani Amon. Sayangnya, Nahas, Raja Amon, merespon dengan sikap getir. Saul yang baru saja dipilih sebagai Raja Israel akhirnya mengetahui perihal serangan ini. Roh Allah lantas berkuasa atasnya dan menolongnya mengerjakan tindakan kepahlawanan. Ia memimpin barisan orang Israel dan Yehuda dan memukul kala orang-orang Amon itu. Dalam konteks 1 Samuel, kisah kepahlawanan Saul ini dicatat untuk menunjukkan bahwa Saul adalah pilihan yang tepat sebagai raja untuk saat itu. Ini penting, mengingat di pasal sebelumnya ada orang-orang dursila yang menghina pemilihan Saul sebagai raja. Meski demikian, ada hal menarik lain yang bisa kita lihat dalam kisah ini. Dalam ayat 6, Saul dikuasai roh Allah sehingga dia marah. Marah di sini marahnya kudus dan mengerjakan tugas penyelamatan Allah atas orang-orang Yabes Gilead. Dengan kata lain, ada kaitan erat antara penguasaan Roh Kudus atas diri seseorang dengan misi Allah. Orang yang dikuasai Roh Kudus akan digerakkan dan dimampukan untuk mengerjakan misi ilahi. Jadi, marah yang digerakkan Roh Allah adalah marah kudus, bukan marah-marah sembarangan atau marah tanpa sebab. Selain itu, marah ini bukan karena baper atau marah-marah karena tersinggung, karena kemauan yang gak dituruti, bukan marah demikian. Marah kudus ini berhubungan langsung dengan misi penyelamatan suatu bangsa, waktu itu Yabes Gilead. Saya berharap kita hati-hati mengenai hal ini. Tidak boleh sembarangan klaim saya marah kudus karena digerakkan roh Allah, gak taunya karena tersinggung atau baper atau perasaan-perasaan dalam diri yang belum beres. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.